Halo sobat semua, ketemu lagi di channel Main Film. Kali ini kita akan mereview film besutan Simon McQueen, yaitu Mortal Kombat, yang dirilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang pertarungan antara bangsa manusia dan bangsa dari Outworld untuk memperebutkan bumi. Film ini diperankan oleh salah satu bintang besar di dunia perfilman Indonesia, yaitu Joe Taslim dan para pemain lainnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di awal scene kita diperlihatkan seseorang bernama Hanzo Hasashi bersama keluarga kecil bahagianya yang hidup di tengah hutan belantara. Hanzo Hasashi merupakan seorang pemimpin dari sebuah klan besar yang bernama Shirai Ryu. Singkat cerita, karena bayinya terus menangis, istri Hanzo langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan Hanzo melanjutkan kegiatannya mengambil air. Tiba-tiba seseorang menyerang keluarga Hanzo Hasashi ini. Semua pengawal pun berhasil dibunuhnya. Dan dia adalah Bi-Han, orang hebat dengan keahlian untuk memanipulasi es. Istri Hanzo pun dengan sigap segera menyembunyikan bayi mereka ke tempat yang aman. Singkat cerita, mendengar jeritan istrinya, Hanzo pun lantas berlari kembali ke rumahnya. Namun dia sangat syok mendapati putra dan istrinya mati membeku di depan rumahnya. Menyadari ia sedang diawasi, Hanzo lantas segera menyergap dan membunuh mereka semua dengan mudah. Dia pun sadar bahwa mereka berasal dari klan Lin Kuei. Setelah selesai, Hanzo pun lantas mencari pemimpin mereka, yaitu Bi-Han. Pertarungan pun tak terelakkan. Baku hantam, tusuk-tusukan, dan adu jotos pun banyak terjadi. Walau berbekal pengalaman yang banyak, Bi-Han dengan kemampuan bertarung yang luar biasanya pun mampu membunuh Hanzo dengan kunainya sendiri. Sore harinya, terdengar tangis bayi Hanzo yang masih selamat. Hanzo yang sekarat pun berusaha menggapainya walaupun harus merangkak. Namun apalah daya, dengan luka yang cukup fatal, akhirnya Hanzo pun meninggal dan tubuhnya seketika berubah menjadi abu. Tiba-tiba datanglah Raiden yang merupakan sang dewa petir. Dia lantas memeriksa keadaan di sekitar. Raiden pun menemukan kunai beserta dengan bayi atau garis keturunan terakhir dari klan Shirai Ryu. Raiden pun segera membawanya pergi. Dikisahkan bahwa bumi diambang kehancuran, di mana apabila para pejuang bumi kalah sekali saja dalam pertarungan Mortal Kombat, maka bumi akan sepenuhnya dikuasai oleh Outworld. Namun ramalan kuno mengatakan bahwa bumi akan menang seiring bangkitnya klan Hanzo Hasashi. Di beberapa dekade kemudian, kita diperlihatkan seseorang yang bernama Cole dan istrinya Ellie serta putrinya Emily. Cole merupakan seorang yang bekerja sebagai MMA fighter. Pada hari itu, dia bertarung melawan Ramirez yang notabene merupakan petarung tangguh dengan segudang pengalamannya. Cole pun kalah KO dari Ramirez. Di lain sisi, Sung Sang yang merupakan dewa layaknya Raiden, yang juga sebagai pemimpin dari Outworld, menggunakan strategi licik. Dia berencana untuk menghabisi seluruh petarung bumi yang tersisa. Sehingga saat pertarungan Mortal Kombat dimulai, bumi tak lagi punya petarungnya. Sung Sang pun lantas menyuruh anak buah andalannya, yaitu Bi-Han atau Sub-Zero sebagai eksekutor. Scene berpindah ke Cole. Setelah selesai bertarung, sekilas dia melihat gambaran seseorang dalam pikirannya. Namun dia pun mengabaikannya. Tak lama dia didatangi oleh seseorang bernama Jax. Jax bilang bahwa dia tertarik dengan tato naga yang Cole miliki.
Cole pun menunjukkannya. Putri Cole pun menambahkan bahwa tanda itu merupakan tanda yang didapat Cole sejak ia lahir. Setelah itu, Cole dan putrinya pun pergi untuk makan di sebuah restoran. Ternyata, Jack sudah membuntuti mereka. Saat hendak memesan makanan, hal aneh pun terjadi. Udara menjadi dingin dan seketika salju pun turun. Benda-benda di sekitarnya pun ikut membeku. Dan ternyata itu semua merupakan ulah Sub-Zero yang memang punya kekuatan untuk membuat dan mengendalikan es. Tak lama datanglah Jax dengan mobil Range Rover-nya. Dia pun lantas membawa Cole dan keluarganya pergi. Ternyata Jax juga memiliki tanda naga yang sama dengan Cole. Jack pun bilang bahwa Cole adalah orang terpilih sebagai perwakilan bumi untuk bertarung. Dan selama dia punya tanda naga itu, dia dan keluarganya akan terus diincar. Di tengah perjalanannya, mereka dihadang oleh Sub-Zero kembali. Jax pun lantas mengambil senjatanya dan menyuruh Cole untuk segera pergi menemui orang bernama Sonya Blade. Jax berencana untuk melawan Sub-Zero sendirian dan memberikan waktu pada Cole untuk kabur. Berbekal senjata yang berpeluru segede gaban, Jax pun bertarung dengan Sub-Zero. Namun Sub-Zero dengan kekuatan esnya mampu mengalahkan Jax dan menghancurkan kedua tangannya. Sementara itu, Cole yang telah berhasil kabur meninggalkan keluarganya di sebuah rumah demi keselamatan mereka. Hingga akhirnya Cole pun lantas pergi menemui Sonya Blade. Di lain sisi, Sungsang yang mengetahui bahwa Cole lolos mengirim anak buahnya yaitu Shizot atau reptilian untuk memburu Cole. Singkat cerita, Cole akhirnya berhasil menemui Sonya Blade. Di sana, Sonya menceritakan semua yang dia tahu mengenai asal-usul tanda naga yang Cole miliki. Sonya pun mengatakan bahwa tanda naga yang dimiliki Jax bukan bawaan dari lahir, melainkan berasal dari seseorang berkemampuan luar biasa yang telah Jack bunuh. Setelah berhasil membunuhnya, seketika tanda naga pun pindah ke tubuh Jax. Dan puncak dari penelitian Sonya pun berujung pada Mortal Kombat, yaitu pertarungan antar dunia. Awalnya, Cole menganggap bahwa semuanya hanya karangan Sonya. Namun, Sonya menjelaskan bahwa makhluk-makhluk yang mengincarnya merupakan bukti bahwa Mortal Kombat itu nyata. Tiba-tiba saat sedang melihat gambar, dia kembali melihat bayangan seorang di pikirannya. Namun dia pun mengabaikannya kembali. Di sela perbincangan mereka, terdengar suara dari sebuah ruangan gelap. Karena penasaran, Cole pun lantas mendatanginya. Dan ternyata itu merupakan suara seseorang bernama Keno. Keno merupakan orang berbahaya dengan segudang prestasi mafianya. Namun karena Keno memiliki tanda naga, Sonya pun lantas membawa serta mengikatnya. Tiba-tiba mereka diserang oleh reptilian yang punya kemampuan menyembunyikan keberadaannya. Mereka bertiga pun cukup kesulitan melawan reptilian. Akhirnya, Keno berhasil membunuh reptilian tersebut dengan mencongkel jantungnya. Mereka pun beristirahat setelah pertarungannya dengan reptilian. Tanpa diduga, ternyata Keno mengetahui tempat yang dicari oleh Sonya, yaitu Kuil Raiden, yaitu tempat di mana para petarung berlatih mempersiapkan diri untuk pertarungan Mortal Kombat. Dia mengatakan bahwasanya dia dulu pernah melewati daerah tersebut saat menjual senjata. Sonya pun lantas memujuk Keno untuk mengantar mereka ke Kuil Raiden. Awalnya Kano menolak karena masih kesal dengan Sonya yang menculik serta menusuknya dengan pisau. Namun dengan iming-iming imbalan $3 juta, Keno pun bersedia.
Dan pergilah mereka ke kuil Raiden dengan menggunakan pesawat terbang milik teman Keno. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah gurun pasir antah berantah. Di sana mereka bertiga hanya mengandalkan GPS yang dibawa Keno sebagai penunjuk jalan. Setelah berjalan kaki cukup jauh, akhirnya mereka bertemu dengan salah satu petarung yang punya kemampuan untuk memanipulasi api, yaitu Liu Kang. Kano pun lantas begitu bersemangat setelah melihat kemampuan unik Liu Kang. Mereka pun segera dibawa menuju kuil Raiden. Setibanya di kuil, Sonia sangat senang mengetahui semua kerja keras dan penelitiannya selama ini benar-benar nyata. Tak sampai di situ, tanpa diduga, Jax yang disangka telah mati ternyata masih hidup. Meskipun dia kehilangan kedua lengannya akibat bertarung dengan Sub-Zero. Jax pun diobati dan diberikan tangan buatan sebagai pengganti. Akhirnya Liu Kang membawa mereka ke hadapan sesepuh, yaitu Lord Raiden, sang dewa petir. Pada pandangan pertama, Raiden cukup kecewa dengan para petarungnya itu. Cole yang tak siap secara fisik dan mental, Sonia yang bahkan tak punya tanda naga, dan si bengal Kano yang terlalu angkuh dan arogan. Saat Liu Kang sedang bermeditasi, Sub-Zero datang secara tiba-tiba. Dengan kemampuan hebatnya, Sub-Zero hampir membunuh Liu Kang. Namun, untunglah dia diselamatkan oleh sepupunya yaitu Kung Lao, yang juga merupakan seorang champion dengan kemampuan uniknya yaitu dapat menembus benda serta topi caping besinya. Ternyata, Sub-Zero tak datang sendirian. Dia ditemani Sung Sang dan Malina. Raiden pun muncul untuk menghadang Sung Sang dan para kroconya. Sung Sang dengan sombongnya mengklaim kemenangan untuk Outworld bahkan sebelum pertarungan suci Mortal Kombat dimulai. Raiden pun jelas menolak karena mengklaim kemenangan terlalu dini itu dilarang. Saat Sung Sang hendak menyerang, Raiden membuat sebuah perisai petir tak tertembus dengan tongkatnya. Sung Sang pun lantas pergi kembali ke Outworld. Mengingat situasi semakin memburuk, pelatihan pun dimulai hari itu juga. Di pelatihan ini, mereka dipaksa untuk mengeluarkan kekuatan dari dalam diri mereka yang merupakan tuah dari tanda naga. Kekuatan itu disebut Arcana. Tanpa Arcana, mereka akan kesulitan untuk bertarung melawan pasukan Outworld. Namun, Sonia yang tak memiliki tanda naga terpaksa harus meninggalkan latihan ini. Sonia pun lantas pergi untuk melihat keadaan Jax. Sesaat setelah itu, Jax pun sadar. Dia sangat kaget mendapati tangannya yang telah berubah. Namun, Sonia berhasil menenangkan Jax. Di lain sisi, pelatihan pun dimulai. Di tahap pertama, Cole berhadapan one-on-one dengan Kung Lao. Di awal latihan, Cole mampu mengimbangi Kung Lao. Namun setelah menggunakan arkananya, Cole tak mampu mengimbanginya dan terluka oleh caping besi Kung Lao. Selanjutnya giliran Kano yang one-on-one dengan Liu Kang. Sama halnya dengan Cole, Kano pun tak mampu berbuat banyak dan hanya bisa tersungkur oleh Liu Kang. Di lain tempat, Sonia membantu Jax untuk membiasakan diri dengan tangan barunya. Jax yang hampir menyerah karena kesulitan mengontrol tangannya, akhirnya dia ditenangkan kembali oleh Sonia yang notabene merupakan teman sejawatnya di pasukan militer dulu. Di sela latihannya, mereka pun makan untuk sekedar mengisi energi sebelum latihan dimulai kembali. Karena tak berhenti ngoceh, si Kano ini diejek oleh Kung Lao. Kano pun murka, terlebih saat dibilang gagal oleh Kung Lao. Lantas Kano ngebacot terus sampai tiba-tiba laser keluar dari mata kirinya. Waktu pun semakin singkat, namun Cole tetap saja belum mendapatkan arkananya.
Tak lama Raiden pun menemui Cole. Raiden mengatakan bahwa Cole telah gagal untuk mendapatkan arkananya dan hanya akan menjadi beban bagi petarung lainnya. Cole lantas menanyakan tentang asal-usul tanda naganya yang didapatkannya sejak lahir. Raiden menjelaskan bahwa Cole adalah garis keturunan dari Hanzo Hasashi, yaitu sosok yang selalu datang dalam bayangan dan mimpi Cole. Raiden lantas menyuruh Cole untuk pulang menemui keluarganya. Di sisi lain, Sungsang mengumpulkan semua petarung terkuatnya. Ternyata selain Sub-Zero dan Milena, ada pula Nitara, Jenderal Reiko, dan Goro. Saat itu, mereka memutuskan untuk menyerang Raiden dan para petarungnya. Namun, mereka terganggu dengan penghalang yang dibuat Raiden. Di sini, Kabal menawarkan sebuah ide di mana dia akan memanfaatkan sifat serakah Keno untuk dapat menembus penghalang tersebut. Dan ternyata dulu Kabal pernah punya masa lalu dengan Keno. Singkat cerita, Kabal pun mendatangi Keno lalu bernegosiasi dengannya. Keno yang dasarnya emang serakah pun menerima ajakan Kabal. Dia pun lantas menghancurkan penghalang dengan cara menembakkan laser pada tongkat Raiden. Seketika penghalang pun musnah. Dan datanglah Sungsang bersama para petarungnya. Pertarungan pun tak terelakkan. Cole diserang Goro di tempat persembunyian keluarganya, sementara itu Liu Kang menghadapi Kabal, Jax menghadapi Reiko, dan Sonya menghadapi Milena. Semua petarung bumi kewalahan karena perbedaan kekuatan serta pengalaman yang dimiliki. Terlebih bagi Sonya yang tak memiliki tanda naga. Milena yang mengetahui hal tersebut akhirnya pergi meninggalkan Sonya yang dianggap tak layak menjadi lawannya. Lalu datanglah Keno. Dia pun menghajar Sonya dan menguburnya dengan reruntuhan patung. Sementara itu, Kung Lao berhadapan dengan Kitara. Di sini dia cukup kesulitan karena Kitara mempunyai kemampuan terbang yang baik. Namun akhirnya dia pun berhasil mengalahkan Kitara menggunakan topi besinya. Di lain sisi, Cole dihajar habis-habisan oleh Goro. Bermaksud menolong suaminya, Ellison malah dikejar oleh Goro. Saat hampir dibunuh, Cole berhasil mendapatkan arkananya yang berupa baju zirah emas. Dia pun lantas menyerang Goro, namun Cole kembali dihantam. Dia pun mengeluarkan senjatanya dan kembali menyerang Goro. Dan kali ini dia berhasil memotong tangannya dan menyayat tubuh Goro menggunakan senjatanya sampai akhirnya dia dapat mengalahkan Goro. Kembali ke kuil Raiden. Di sini Jax sedang berusaha menyelamatkan Sonya yang sedang tertimpa batu. Jax pun terus mencoba mengangkat batu tersebut hingga tiba-tiba dia mendapatkan arkananya, yaitu lengan robot yang kali ini dapat dikendalikan dengan baik oleh Jax. Sementara itu, Cole yang telah mendapatkan arkananya lantas kembali ke kuil Raiden menggunakan portal yang Raiden buat. Saat Raiden bermaksud membawa semua petarungnya pergi, Cole diserang oleh Sub-Zero. Untungnya Kung Lao datang menyelamatkan Cole. Namun tiba-tiba Kung Lao ditarik dengan kekuatan gravitasi Sung Sheng. Sung Sheng pun lantas menyerap jiwa Kung Lao. Akhirnya para petarung dibawa oleh Raiden ke sebuah dimensi kehampaan di mana Sung Sheng sekalipun tak akan mampu mengikutinya. Saat mereka hampir menyerah, karena petarung andalannya yaitu Kung Lao kini telah mati, Cole mempunyai sebuah cara untuk mengalahkan Outworld, yaitu dengan memisahkan mereka dan menghadapinya satu persatu. Sebelum mereka bertarung, Raiden memberikan kunai peninggalan Hanzo pada Cole. Mereka pun akhirnya bertarung satu lawan satu. Jax melawan Reiko, Sonya menghadapi Keno, Liu Kang menghadapi Kabal, dan Cole menghadapi Milena. Akhirnya mereka pun dapat mengalahkan petarung Outworld satu persatu. Jax membunuh Reiko dengan mudah menggunakan tangan besinya.
Sementara itu, Sonya cukup kewalahan menghadapi Keno dengan kekuatan lasernya. Meskipun dengan susah payah, dia akhirnya berhasil membunuh Keno dan mendapatkan tanda naganya dari Keno. Dengan jurus naga apinya, Liu Kang berhasil membumi hanguskan Kabal. Sementara itu, Cole yang cukup kesulitan menghadapi Mileena akhirnya dibantu oleh Sonya. Dengan menggunakan kekuatan barunya, mereka pun dapat membunuh Mileena. Di tempat lain, tanpa disangka Sub-Zero menculik keluarga Cole. Dia pun datang ke tempat Cole untuk memancingnya. Cole yang khawatir pada keluarganya pun lantas mengikuti Sub-Zero seorang diri. Di sana dia melihat Emily dan Allison sudah terperangkap dalam sebuah es yang diciptakan Sub-Zero. Mereka pun akhirnya bertarung. Sub-Zero yang memang sangat kuat membuat Cole kesulitan. Cole akhirnya menggunakan kunai yang diberikan Raiden. Namun kunai tersebut malah direbut oleh Sub-Zero. Sub-Zero yang bermaksud menusuk Cole dengan kunai pun tertahan oleh tangan Cole hingga darah Cole menempel pada kunai tersebut. Lalu tiba-tiba Sub-Zero diserang dari belakang oleh seseorang yang ternyata adalah Hanzo Hasashi yang telah bangkit dari neraka untuk membalaskan dendam. Namun sekarang dia menyebut dirinya sebagai Scorpion. Mereka pun bertarung sengit. Keduanya saling tukar-menukar pukulan. Cole pun datang untuk membantu mengalahkan Sub-Zero. Saat pertarungan semakin sengit, Sub-Zero membekukan Scorpion. Lalu Sub-Zero pun melanjutkan pertarungannya dengan Cole. Kali ini Cole berhasil menusuk Sub-Zero. Di lain sisi, Scorpion yang melihat Emily dan Allison yang membeku, dia kembali teringat pada keluarganya dulu. Dia pun menghentakkan tangannya ke tanah dan mengeluarkan api yang membebaskan Scorpion beserta keluarga Cole dari es milik Sub-Zero. Scorpion pun lantas melanjutkan pertarungannya. Kali ini, tag team Cole dan Scorpion membuat Sub-Zero tak berdaya. Scorpion pun mengeluarkan api dari mulutnya yang membakar Sub-Zero sampai mati. Scorpion pun berpesan pada Cole agar dia selalu menjaga garis keturunannya beserta klan Shirayuu. Raiden dan petarung lainnya pun datang. Mereka tak mengira bahwa Cole dapat mengalahkan Sub-Zero. Lalu datanglah Sungsang dan sesumbar bahwa dia belum kalah dan akan kembali dengan pasukan lain yang lebih besar. Raiden lantas menyuruh para petarung tersisa untuk mencari dan mengumpulkan orang-orang yang memiliki tanda naga karena pertarungan masih akan terus berlanjut. Di akhir scene, Cole pun pensiun dari dunia MMA dan bilang akan pergi ke Hollywood. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film Mortal Kombat. Sampai ketemu di lain waktu dan adios.